Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua bisa berkumpul dan kembali melaksanakan kajian rutin eh, secara online, menimba ilmu, menambah pengetahuan yang insya Allah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah malam ini sudah masuk ke edisi 66, akan diisi oleh yang terhormat Amir Zaim Saidi dengan tema fikih para mazhab dan relevansinya untuk kini sekarang. Sidi Erlangga sudah ini ya, sudah on ya untuk direkam ya untuk edisi ke-66 ini. Dan insya Allah nanti setiap kajian direkam dan akan diposting di YouTube. Memang dalam beberapa kajian ke belakang juga teman-teman kita di grup yang ketinggalan kajiannya atau tidak ikut itu suka bertanya ke saya ya. Ada rekaman ulangnya tidak? Saya suka sampaikan ada rekaman ulangnya dan ditunggu informasi selanjutnya nanti bisa diputar ulang. Karena memang dari kita semua ada yang punya waktu, ada yang tidak untuk mengikuti kajian ini. Padahal mereka ingin mengikutinya. Nah, nanti rekaman itu bisa berguna bagi yang tidak bisa mengikuti kajiannya. Juga bisa berguna bagi kita yang ingin mengingat ulang apa-apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain sambutan ya, pendahuluan dari Wazir Indra. Tadi kalau tidak salah tidak terlalu mengganggu Wazir ini hajatannya ya. Tadi terdengar jelas Wazir Indra. Boleh silakan Wazir Indra untuk menyampaikan sambutan sebentar sambil menunggu serta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian muamalah online rutin yang sifatnya umum terbuka untuk siapa saja untuk ikutan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk edisi ke-66. Yang terhormat Amir Zaim selaku narasumber kajian pada malam hari ini, Rahmat, Amir Rijal, dan tuan-puan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapat sahabat yang lahir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, tema pada malam hari ini yang Amir Jaim sajikan ya tema yang sangat penting bagi kita semua untuk memahami di mana kita akan merujuk kepada di mana awal Islam yang paripurna itu terbentuk, yaitu di Madinah Al-Munawwaroh, yang menggambarkan begitu detail, yaitu yang digambarkan
Imam Malik, dan kita semua harus memahaminya, di mana kita sangat perlu di zaman ini untuk bermazhab ya. Karena itu sebagai role kita mengikuti para ulama-ulama terdahulu, itu yang kita harus berpedoman mengikutinya. Apa yang Rasulullah contohkan di kota yang agung, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Ya mungkin itu saja sih perkata dari saya, dan mohon maaf untuk rekamannya, mungkin nanti ditunggu aja. Kita akan upload satu persatu, dan doanya dari semuanya semoga diberikan kelancaran. Demikian Sidi Ilham, saya kembalikan ke Sidi Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah masuk ke ruangan. Ini mohon maaf, saya sedang di pelosok ini di Surabaya ya, mendekati area Wazir Gani ini. Jadi di Jampang. Jadi mudah-mudahan tidak terkelak internet sampai akhir nanti. Keluar, tapi sekarang bisa masuk lagi. Baik, Tuan dan Puan semuanya, awal tadi peserta juga sudah mulai berdatangan. Sambil menunggu yang lain, kita langsung saja dengarkan bersama materi kajian yang ke-66 bersama Amir Zaim Saidi dengan tema Fikih Pramazhab dan Relevansinya Kini. Kepada Amir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billah. Para hadirin sekalian, tema kita adalah sesuatu yang sangat menarik sebetulnya ya, dan juga penting. Tetapi topik ini memang jarang lah dibahas ya, karena seolah-olah taken for granted. Kalau kita bicara mengenai fikih pada masa ini, maka itu mengacu kepada madhab yang sampai sekarang ini masih bertahan, yaitu yang kita kenal sebagai 4 madhab besar. Nah, itu pun dengan satu kenyataan bahwa di luar umat Islam yang masih mencoba untuk mempertahankan jalan madhab ini, juga ada kaum modernis yang menolak madhab ya, karena mereka merasa bahwa mereka bisa punya akses sendiri pada sumber pokok, yaitu Quran dan hadis. Dan ini sebetulnya satu satu pengulangan sejarah atau realitas sosiologis yang terjadi sebelumnya pada umat Kristiani sebetulnya, di mana pada waktu itu terjadilah pertarungan gagasan lah, katakan begitu ya, antara kaum konservatif yang menganut Katolik dengan universalitas gereja Roma ya, di mana itu berarti bahwa semuanya menyatu di bawah satu payung. Yang kemudian muncul aliran reformasi yang kemudian kita kenal sebagai kaum Protestan yang membawa perubahan untuk menolak universalitas gereja dan kemudian menumbuhkan satu keyakinan tersendiri dan juga kemudian menjadi agama tersendiri yang kita kenal sebagai Protestan. Dan kita tahu bahwa gerakan reformasi Protestanisme itu bersamaan dengan gagasan tentang demokrasi, tentang kebersamaan hak yang sudah tentu itu menolak otoritas tunggal yang dibawa oleh Gereja Katolik. Nah, kelompok Islam modernis sebetulnya mengulang itu. Mereka mengatakan bahwa kita nggak perlu madhab ya, karena mereka bisa mengakses sendiri Quran dan hadis. Yang sudah barang tentu kita bisa melihat bahwa meninggalkan madhab itu artinya meninggalkan jalan yang sudah ratusan tahun sebelumnya berlaku, dan karena itu kita lihat bahwa Islam yang dihasilkan oleh kelompok reformis ini menjadi Islam yang berbeda dari
Islam yang diajarkan atau dibawa oleh Rasulullah SAW yang bisa dipertahankan melalui kaidah-kaidah fikih yang kita kenal hari ini sebagai usul fikih ya, di mana itu sebetulnya dimulai oleh Imam Syafi'i yang menyusun satu metodologi penetapan hukum secara sistematis yang kemudian kita kenal sebagai usul fikih. Nah, sudah barang tentu kaum modernis ini menolak usul fikih, walaupun mereka mengatakan mereka juga punya fikih yang mereka sebut sebagai fikih kontemporer. Tapi itu sebetulnya adalah semacam gado-gado ya, semacam cara menetapkan hukum. Pertama ya itu suka-suka sendiri. Mereka merasa mampu untuk melakukan itu tanpa harus mengikuti jalan yang ratusan tahun berlaku. Dan yang kedua ya mereka mengklaim itu sebagai ijtihad yang sudah barang tentu kalau kita lihat secara lebih detail bahwa metodologi modernis yang self-service ini bukan ijtihad, keluar dari koridor ijtihad, melainkan yang dalam istilah teknisnya disebut sebagai hilah, yaitu cara untuk melakukan pembenaran-pembenaran gitu. Nah, jadi kembali kepada topik fikih pramadhab itu menjadi sangat penting karena itu mengacu kepada masa-masa awal ya, di mana kita tahu bahwa konstruksi fikih itu baru berlangsung kira-kira 100 tahun sudah masa Nabi. Jadi munculnya yang pertama kali tokoh pendiri madhab ini adalah Abu Hanifah yang lahir tahun 80 lah. Ya, dan kemudian kita tahu yang kedua adalah ada Imam Malik yang lahir kira-kira 10 atau 20 tahun kemudian ya. 15 tahun lah, kira-kira 15 tahun sudah Abu Hanifah. Dan kemudian disusul oleh murid Imam Malik yaitu Imam Syafi'i yang kira-kira baru lahir tahun 150-an. Dan terakhir muncul Ahmad Ibnu Hambal tahun 160-an pertengahan lah. Nah, jadi dengan kata lain konstruksi fikih itu baru berlangsung di abad ke-1 dan abad ke-2 atau abad ke-2 dan abad ke-3 Hijriah. Nah, jadi selama 100 tahun pertama itu kita tidak mengenal metodologi yang sistemik gitu, sistematis. Nah, kita beruntung bahwa ada Haja Aisyah Biuli yang kemudian melakukan satu telaah dan menuliskan satu makalah lah mengenai bagaimana kira-kira konstruksi penetapan hukum di 100 tahun pertama itu. Yang itu berarti di masa-masa 3 generasi pertama ya, yang kita kenal sebagai generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'in. Nah, itu yang pertama ya. Jadi 100 tahun sebelum ada metodologi sistemik lah. Yang kedua, kita tahu pada masa-masa itu belum ada catatan-catatan. Jadi buku itu nggak ada, kitab itu tidak ada. Gitu. Kecuali ayat-ayat Al-Quran itu yang dicatat dan itu pun belum dikodifikasi menjadi satu mushaf atau buku yang kita kenal hari ini ya, karena itu baru terjadi di zaman Khalifah Utsman dan seterusnya. Tapi sebelum itu ayat Al-Quran itu berceceran ada di mana-mana, ada yang dicatat di batu, di daun lontar, di kain, di kulit dan sebagainya. Nah, hadis sama sekali tidak ada. Rasulullah SAW melarang pencatatan dan pembukaan hadis gitu ya, dan kita tahu itu baru dicatat ya sesudah abad kedua itu. Nah, dalam situasi seperti itu sebagaimana diungkapkan oleh Haja Aisyah Biuli, maka penetapan hukum itu dilakukan oleh orang-orang di masa itu yang faqih, yang memiliki pemahaman dan kemampuan di dalam menetapkan hukum gitu. Jadi tentu tidak semua sahabat tabi'in mempunyai kemampuan seperti itu ya kan, ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan kemampuan menetapkan hukum lah. Nah, tentu kita tahu bahwa 4 khalifah pertama, jadi intinya adalah bahwa kita bicara mengenai sesudah Rasul wafat ya kan. Jadi
100 tahun awal sudah Rasulullah wafat, karena ketika masih ada Rasulullah, tentu semua mengacu kepada Rasulullah, bagaimana satu hukum itu dilakukan. Nah, sesudah Rasulullah tidak ada, maka pertanyaannya adalah ketika muncul satu persoalan hukum, pertama adalah mereka akan mencari siapa yang tahu, yang pernah melihat atau mengalami atau mengikuti bagaimana cara Rasul menetapkan satu hukum. Gitu. Atau pertanyaan keduanya, untuk hal-hal yang baru muncul sesudah Rasul tidak ada, adalah pertanyaan bagaimana kira-kira Rasul akan menetapkan hukum atas persoalan itu ketika dihadapkan pada satu masalah tersebut. Gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa semua mengacu kepada, sebut sajalah ulama, ya, ulama-ulama fakih pada waktu itu. Nah, di antara 4 khalifah itu, yang paling dikenal sebagai orang yang banyak sekali menetapkan hukum adalah Khalifah Umar. Dan itu mungkin saja terkait dengan memang indikasi dari Rasulullah sendiri yang mengatakan SAW bahwa kalau saja bukan saya yang diutus sebagai Rasul, maka Umarlah yang menjadi Nabi yang dia akan diutus dari Rasul. Untuk mengindikasikan memang kemampuan Khalifah Umar bin Khattab itu mungkin lebih dari yang lain-lain. Dan kita tahu juga nanti salah satu putra Umar, Ibnu Umar, itu menjadi salah satu pembawa rantai transmisi yang sangat andal, yang dikenal sebagai silsilah emas, ya. Jadi dari Ibnu Umar, Nafi, kemudian Malik, nanti sampai kepada Imam Malik. Nah, jadi proses penetapan hukum itu terjadi dengan cara begitu. Orang mencari, datang kepada orang yang paling fakih. Nah, katakanlah contoh seperti Khalifah Umar. Maka Khalifah Umar, dan itu juga yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, selalu mencari sahabat-sahabat yang lain. Dia mencari siapa kira-kira yang pernah tahu hal ini diputuskan. Bagaimana Rasul SAW melakukan itu. Dan kata lain, penetapan hukum itu dilakukan melalui musyawarah yang lama-lama kemudian akan membentuk satu konsensus atau ijma gitu. Nah, jadi selalu demikian prosedurnya. Sesudah generasi tabi'in dan tabi'in pun demikian, akan selalu mencari siapa yang tahu, kemudian terjadi konsultasi, musyawarah, dan diambillah satu keputusan. Nah, sekali lagi bahwa yang kemudian banyak sekali sampai sekarang terekam hukum-hukum yang ditetapkan pada masa itu datangnya Umar. Nah, itulah maka kalau kita tahu bahwa runutan atau kesinambungan dari metodologi awal ini sampai kepada yang kemudian diadopsi oleh Imam Malik gitu. Nah, jadi itu yang ditunjukkan oleh Asy-Syabili, ya, kesinambungan itu yang kemudian kalau kita baca secara detail di dalam buku Fikih Pramadhab itu disambung dengan beberapa tulisan dari Profesor Yasin Daten mengenai bagaimana dalam konteks ini sudah sampai pada kelahiran yang kemudian dikenal sebagai mazhab Malikiyah, dan itu juga sering dikenal sebagai mazhab karena sejarahnya itu merujuk sampai kepada Khalifah Umar gitu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa di masa-masa awal itu, di masa tabi'in itu dikenal yang namanya fuqaha Madinah. Nah, itu disebutnya 7 fuqaha Madinah. Meskipun para sarjana belakangan mengatakan bahwa yang dimaksud 7 itu bukan angka fix 7 orang. Jadi serupa dengan kita mengenal istilah wali songo, ya, di mana ada 9 ulama besar yang pada waktu itu memimpin katakanlah perkembangan Islam di Jawa. Tetapi itu berlangsung dalam beberapa periode dan tidak terpaku pada 9 orang, tapi lebih dari itu. Nah, begitu juga yang dikenal sebagai 7 fuqaha Madinah, di mana dari beberapa fuqaha Madinah inilah Imam Malik berguru gitu. Jadi kesinambungannya salah satunya di situ. Nah, yang kemudian berkembang secara metodologis begitu, ya, yang dikenal sebagai satu dialektika atau dinamika kuat itu kan kemudian munculnya yang sekarang ini dikenal sebagai mazhab Madinah,
versus yang secara kronologis mendahului Madinah, yaitu mazhab Kufah yang kemudian disusun oleh Abu Hanifah. Nah, di mana salah satu perbedaan yang penting adalah bahwa mazhab Kufah yang terutama banyak merujuk kepada dua sahabat besar ya, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, karena dua sahabat ini di antara sedikit sahabat yang hijrah ke Kufah sesudah perang saudara ya kan, sudah terjadi pertentangan politik antara Sayyidina Ali dengan pengikutnya dan yang sebelumnya ya Sayyidina Utsman. Nah, tetapi yang pindah ke Kufah itu tidak banyak gitu. Karena itu mereka sebenarnya kekurangan sumber-sumber primer untuk mencari dalil-dalil atau dasar hukum. Sehingga Imam Abu Hanifah mengembangkan metodologi yang kita kenal hari ini sebagai metodologi opini, ro'i ya. Jadi metodologinya ada yang kemudian kita kenal dengan analogi atau kias gitu, karena di Kufah ketika muncul satu persoalan baru, sumber primernya tidak ada, maka mereka mencari dalil-dalil yang tersedia untuk hal-hal baru yang tidak ada dalilnya gitu. Nah, sedangkan Imam Malik kita tahu semua didasarkan pada tradisi yang berlangsung turun-temurun, yang kemudian kita kenal satu istilah baru, bukan istilah baru, satu istilah yaitu amal Ahlul Madinah. Nah, kita penting memahami ini kembali karena kalau di Indonesia ini kan kita tahu bahwa pada umumnya umat Islam itu sikapnya taken for granted. Pokoknya ikut Imam Syafi'i karena bapak saya Imam ada Syafi'iyah, kakek saya Syafi'iyah, buyut saya Syafi'iyah, maka saya ikut Syafi'i. Tanpa memahami sebetulnya apa sih metodologi Syafi'iyah itu dan apa perbedaannya dengan metodologi yang lain, yaitu metodologi Madinah dan metodologi Kufah misalnya. Atau ya belakangan kemudian muncul lagi metodologi Ibnu Hambali yang sebenarnya tidak beda banyak, kecuali bahwa Imam Ahmad Hambali itu Imam Ahmad Ibnu Hambali itu sangat menekankan teks ya, atau hadis lah gitu. Nah, jadi apa yang perlu kita pahami adalah bahwa dari 3 generasi awal ini yang ada kesinambungan secara metodologis adalah pada Imam Malik gitu, melalui kemudian metodologi amal yang tentu saja ada detailnya ya kan, bagaimana metodologi mazhab Malikiyah itu berlangsung, itu ada beberapa kaidah-kaidah yang ya kemudian katakanlah disusun menjadi satu usul fikih Malikiyah begitu. Nah, tapi yang poin perlu diketahui terutama secara umum bagi umat Islam adalah perbedaan antara hadis dan amal. Karena kita sepakat bahwa orang Islam itu akan mengatakan bahwa dasar fikih kita atau dasar hukum kita itu adalah Quran dan Sunnah. Ya kan? Nah, mengenai Quran itu hampir-hampir tidak ada perbedaan lah, kecuali mungkin dalam hal tafsir. Tapi mengenai sunnah, nah itulah yang kemudian terdapat perbedaan. Karena makin ke sini, makin ke sana, metodologi tekstual dari Imam Syafi'i yang kemudian makin radikal di zaman Ahmad Ibnu Hambal, itu mengaburkan pengertian sunnah itu, yang akhirnya seperti umumnya dipahami orang zaman sekarang, bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah hadis. Gitu. Padahal hadis ini kan hanya laporan tertulis, yang dalam banyak hal artinya itu hanya hal-hal yang sifatnya teoritis gitu, ada laporannya belum tentu ada pelaksanaannya. Nah, berbeda dengan amal itu behavior, amal perbuatan, jadi dia tidak teoritis, dan itu bermakna bahwa ada hadis-hadis yang misalnya oleh Imam Malik itu tidak dipakai gitu. Imam Malik itu hafal puluhan ribu hadis, tapi yang dia pakai di dalam Al-Muwatta itu kira-kira menurut para ahli itu hanya sekitar 2.000 atau 2.500 hadis. Gitu. Selebihnya Imam Malik dan kemudian diikuti oleh ulama-ulama Malikiyah, mereka tahu bahwa hadis itu ada, tapi tidak ada prakteknya atau berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi ketiga, 3 generasi pertama Madinah begitu.
Nah, ini pentingnya saya ingin merekomendasikan 2 buku ini ya bagi siapa saja yang ingin memahami hal ini. Pertama adalah yang diterbitkan ulang dengan judul Kembali kepada Islam Salafi wa Madani, itu Root Islamic Education yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Dan yang kedua adalah buku Fikih Para Madhab yang merangkum 2 penulis, yaitu Hajah Aisyah Biuli yang berfokus pada bagaimana penetapan hukum di masa 100 tahun pertama itu, yang kemudian kita bisa lihat kesinambungannya dengan riset yang dilakukan oleh Profesor Yasin Dutton yang sudah kita pilih pada beberapa bab terpenting. Jadi judulnya adalah The Origin of Islamic Law, asal-usul hukum Islam. Nah, jadi apa relevansinya bagi kita hari ini adalah tadi, seperti yang awal saya sampaikan, karena hari ini di zaman modern ini cukup dominan dan agresif dan apa istilahnya ya agresif dan propagandis lah, adalah berlakunya Islam modernis yang di mana-mana di seluruh dunia ini ya kan, di mana mereka itu kemudian didukung atau boleh dikatakan ya kompatibel lah dengan sistem yang berlaku di zaman modern ini. Nah, ya kan, dengan sistem politik modern, yaitu negara fiskal dengan demokrasinya, dengan rasionalismenya terutama ya, bahwa kemudian hal-hal yang sifatnya tradisional itu dianggap ketinggalan gitu. Nah, tetapi akibatnya adalah seperti hari ini kita lihat, tidak ada, dengan ditinggalkannya mazhab, tidak ada satupun di satu tempat kita melihat ada seorang fakih atau bahkan yang kemudian seorang fakih yang bertindak sebagai seorang qadhi yang kemudian mengambil satu keputusan hukum syariat Islam. Dan kata lain, syariat Islam total lumpuh, total tidak berlaku gitu ya, yang berlaku kecuali dalam hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, hukum-hukum keluarga, pernikahan, ya kan, hukum waris. Hukum waris pun sekarang sudah dikotak-atik dengan rasionalisme tentang persamaan hak dan seterusnya. Nah, jadi ini menjadi sangat relevan bagi umat Islam hari ini untuk memahami kembali, gitu. Karena sekali lagi bahwa mazhab itu kan jalan, gitu. Jadi kita tidak cukup hanya untuk menjalankan, oke, saya karena bapak saya, kakek saya, buyut saya Syafi'iyah, maka ikut Syafi'iyah. Gitu. Itu sama sekali tidak cukup. Jadi Syekh Qadir mengajarkan kepada kita untuk menelaah kembali, menyusuri kembali dan meneliti kembali. Itu bagaimana metodologi yang seharusnya kita jalani untuk sampai kepada Islam dalam pengertian ad-din al-mu'amalah ya, bahwa Islam itu, din itu adalah behavior, perilaku kita sehari-hari itu ya artinya ditentukan, diatur oleh dinul Islam, bukan seperti hari ini ditentukan dan diatur oleh risalah lain yang bukan risalah Islam, tapi risalah yang disusun oleh segelintir orang. Semula adalah para ahli hukum, tapi sekarang siapa aja yang berhasil masuk di parlemen, mau dia tukang joget-joget, mau dia pelawak, ya kan, itulah yang menyusun hukum bagi kita. Bukankah ini satu yang sangat celaka, ya? Dan bukankah ini wujud dari apa yang oleh Rasul sudah disampaikan SAW, muncul dan berlakunya, berkuasanya kaum Ruwaibidah, orang-orang yang sama sekali tidak layak, tidak punya kapasitas untuk menetapkan satu hukum, mereka yang menetapkan hukum. Itu pun dalam konteks hukum sekuler ya, kita jauh dari masalah syariat Islam sudah barang tentu. Tapi saya mau mengatakan bahwa itulah yang berlangsung hari ini, sehingga sangat penting lah apa yang dianjurkan oleh Syekh Qadir untuk kita menelaah kembali. Dan kalau kita lihat, menariknya adalah bahwa tradisi mazhab, kalau kita kemudian sudah ke tahap bahwa mazhab amal ini, mazhab Madinah ini, mazhab Umariyah ini sangat penting ya, dan kita tahu bahwa Imam Malik melakukan riset itu. Dia mengatakan 40 tahun saya menyusun Muwatta itu, ya kan. Masa mau di bypass dalam waktu sehari, ya kan. Ya, satu pernyataan beliau mengatakan begitu. Jadi intinya Imam Malik melakukan riset untuk sampai kepada metodologi yang dia sampaikan sampai pada kita.
Nah, begitu juga kita memahami, mengenali ini dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang juga melakukan riset, melakukan satu telaah panjang sampai memilih untuk mengikuti jalan Madinah gitu. Nah, kita sudah barang tentu kita perlu untuk menelaah, mengikuti salah satunya dengan mengkaji buku-buku yang sudah dituliskan pada kita. Karena ini kan tema-tema yang apalagi di Indonesia praktis tidak pernah ada yang membahasnya. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita ya untuk mengutip Syekh Billy Abdul Haq Billy yang mengatakan bahwa kita ini harus take it in, ya kan, memahami, mempelajari dan memahami, kemudian take it on, yaitu menjalankannya, kemudian pass it on, kemudian mentransmisikan, menyampaikan kepada umat Islam secara lebih luas. Gitu. Jadi forum kajian kita ini, pekanan kita ini, buku-buku yang kita terbitkan ini, dan semoga kembali sekali lagi bahwa kita ini perlu juga membuat satu majelis-majelis offline, ya kan, kajian-kajian offline untuk kembali menyampaikan ini semua, gitu. Karena sekali lagi sejauh yang saya telaah dalam masa-masa saya belajar lah begitu ya, saya belum pernah menemukan satu ulama yang memberikan guideline, memberikan guidance, memberikan jalan, petunjuk sebegitu jelas dan terangnya sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi gitu. Ya, jadi kita bukan semata-mata memuji-muji atau memuja-muja pemandu kita ini, tapi melainkan berdasarkan memang semua yang beliau ajarkan yang memberikan obor, penerang dalam kegelapan zaman ini gitu. Jadi kalau kita bisa ketahui, kalau bukan yang datang dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi sejauh ini tidak ada yang memberikan petunjuk bagaimana cara kita kembali kepada Islam yang otentik, Islam yang rasional, Islam yang historis, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi kita membuka, cobalah telaah dengan baik dan kemudian berikan pilihan gitu, karena bermadhab itu bukan seperti dalam istilah Syekh Qadir, bukan seperti ikut klub sepak bola. Kalau Anda itu Jakarta Mania itu, kemudian selamanya Jakarta Mania dan bermusuhan dengan Babotoh, ya kan? Ya kan, kalau Anda menemukan bahwa tim Jakarta lebih baik, ya pindahlah, jangan fanatik jadi Babotoh, bergantilah menjadi Jackmania. Begitu juga sebaliknya, kira-kira begitu. Atau tidak juga bahwa bermadhab itu karena mengikuti bapak, mengikuti kakek, dan mengikuti buyut, melainkan berdasarkan pemahaman yang kita dapatkan dengan cara telaah begitu. Saya kira itu dulu barangkali Sidi Ilham untuk memberikan pengantar dan gambaran ya betapa penting dan relevannya bagi umat Islam hari ini untuk menelaah kembali jalan-jalan ini sampai kepada bahkan sebelum mazhab itu ada gitu. Jadi dengan demikian maka terbukalah bagi kita untuk bagaimana di satu sisi adalah mencoba untuk membuka jalan kembali pada Islam yang orisinil, dan yang kedua di sisi yang lain adalah bagaimana kita katakanlah menghadapi kaum modernis yang hanya mengandalkan rasionalisme dan ya boleh dikatakan ada semacam kesombongan intelektual lah di kalangan kaum modernis ini untuk mempertahankan dan mempropagandakan metodologinya yang menurut saya itu satu jalan pintas untuk melakukan pembenaran. Itu saya kira demikian, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.